Kabupaten Bangka Tengah adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah mencapai 2.156,77 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Bangka Tengah terbagi menjadi 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa di dalamnya. Dan secara geografis, Kabupaten Bangka Tengah terletak di posisi strategis, terletak di antara Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang, dengan jumlah populasi penduduk di tahun 2018 mencapai 192.429 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ghafir Rahman, Bupati Bangka Tengah, mengajak para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan oleh investor. Banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sangat terbuka untuk dapat dimanfaatkan di Kabupaten Bangka Tengah. Kami juga menyiapkan SDM yang terampil dan tepat guna, sehingga sudah siap terjun ke dunia kerja di bidang otomotif, perhotelan, pariwisata, serta bidang pendukung lainnya seperti listrik dan pengelasan. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bangka Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan di berbagai macam sektor, di antaranya di sektor wisata Danau Kaolin. Danau Kaolin merupakan danau eks tambang timah perusahaan swasta dengan air berwarna biru. Danau Kaolin sendiri terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan. Pantai Pansemujur. Pantai ini terletak di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru. Pantai Pansemujur masuk dalam daftar kawasan ekonomi khusus. Nilai investasi bisnis di pantai ini sebesar 6,1 triliun, mencakup sektor pariwisata, hotel, properti, dan lain-lain dengan luas lahan 385 hektar. Kawasan pantai ini sangatlah strategis karena dilalui oleh banyak jalur perdagangan dan pelayaran, baik nasional dan internasional. Berbicara budidaya itu yang pertama pasti airnya. Air itu termasuk jantung untuk kita bisa budidaya. Yang pertama itu perairan di wilayah kita Bangka Tengah ini termasuk Koba ini sangatlah bagus dan cocok untuk udang faname. Parameter air yang saya bilang tadi, pH-nya main di ring 6 dan kita tidak perlu banyak lagi treatment, mungkin hasilnya akan tetap maksimal untuk udang faname ini. Sektor Kehutanan Gaharu. Melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan menjadi klaster Gaharu Nasional. Di tahun 2017, dijadikan sebagai tuan rumah Seminar Nasional dan Pertemuan Petani Gaharu se-Indonesia. Saat ini, Gaharu sudah dikembangkan menjadi produk seperti teh gaharu, minyak wangi, aromaterapi, bahkan aksesoris. Di sektor pertanian cabai, dengan menggunakan bahan pupuk organik M11, biaya produksi cabai mampu ditekan mencapai angka 60% senilai 50 juta per hektar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas 3 kali lipat dengan angka produksi 20 ton per hektar. Di sektor pertanian bawang merah, di Kabupaten Bangka Tengah terdapat 3 desa yang dijadikan sentra bawang merah, yaitu Desa Blilik, Cambai, dan Kulut.
Panen di Desa Blelik pada tahun 2018 mencapai 17 ton per hektar. Ini menandakan tanah di Bangka Tengah cocok untuk budidaya bawang merah. Di sektor perkebunan lada, sudah sejak lama masyarakat Kabupaten Bangka Tengah bergelut di perkebunan lada. Seiring perkembangannya, era kejayaan timah di tahun 2000-an sedikit demi sedikit menggeser posisi lada. Lada tidak lagi menjadi primadona bagi masyarakat. Namun saat ini, masyarakat kembali berupaya untuk menggeluti kembali perkebunan lada pasca kejayaan timah. Selain itu, ada hal unik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yaitu sebuah inovasi integrasi sawit dengan sapi. Pola perkembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi kini menjadi acuan untuk mewujudkan perkebunan yang ramah lingkungan dan modern. Konsep tersebut juga merupakan cara untuk mendongkrak pasokan daging sapi dan meningkatkan hasil perkebunan kelapa sawit. Pelepah dan bungkil kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk pakan sapi. Sapi makan pelepah sawit dan bungkil yang sudah diproses. Bungkil yang didapat dari pabrik sawit itu masih mengandung minyak antara 3-5%, sedangkan cacahan pelepah berfungsi sebagai serat yang dicampur ke bungkil karena bungkil sawit tidak mengandung serat. Di sektor ekowisata hutan mangrove, lokasi hutan mangrove ini tepatnya terletak di Desa Kurau Barat. Untuk menikmati daya tarik kawasan hutan mangrove, kita bisa berjalan kaki sejauh 300 meter atau bisa menggunakan speedboat dengan jarak tempuh 1,5 km. Di sisi jalan raya, kita dapat menemukan jajaran toko-toko UMKM yang menyediakan jajanan oleh-oleh khas Kurau, getas dan kericu yang menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Selain itu, kepada investor yang akan menanamkan modalnya dapat melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Tengah melalui disdpmptk.bangkatengah.kap.go.id serta akan diberikan kemudahan pelayanan perizinan dalam bentuk insentif dan kemudahan berinvestasi. Mari datang dan berinvestasi di Bangka Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertina, Kepala Dinas Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah. Saya mengajak kepada para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka Tengah. Banyak potensi alam yang kami miliki, mulai dari sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan sektor-sektor yang lainnya. Kemudahan perizinan akan kami utamakan dengan sistem pelayanan cepat, murah, dan memuaskan. Kesiapan tenaga kerja sudah kami siapkan melalui berbagai pelatihan yang sudah dilakukan
yaitu pelatihan kompetensi yang diadakan oleh Balai Besar Latihan Tenaga Kerja se-Indonesia. Mari bersama-sama kita membangun Bangka Tengah untuk segera menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis pelayanan sebagai berikut: perizinan berusaha, sektor pertanian, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan dan kebudayaan. Perizinan non berusaha, sektor pertanian, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor kesehatan. Masyarakat akan dipermudah dengan proses perizinan satu pintu ini. Dari awal proses permohonan sampai selesai pengambilan izin hanya dilakukan di sini. Petugas front office memeriksa berkas permohonan. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas akan segera memproses berkas permohonan dan akan melakukan survei lapangan. Setelah dilakukan survei lapangan dan dinyatakan memenuhi syarat perizinan oleh petugas, perizinan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada pemohon. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah mengirimkan calon tenaga kerja ke Balai Pelatihan Kerja Kota Bekasi dan Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan di berbagai sektor profesi. Kerjasama ini diharapkan dapat mencetak tenaga kerja terampil dan siap untuk terjun ke dunia usaha maupun menjadi tenaga terampil di perusahaan.